Nah, kan Gus Miftah ini kan seorang kiai. Seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu gimana? Gimana Gus? Tuh, sampai disindir sama siswi SMA loh. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, ada yang lucu dari Gus Miftah teman-teman. Karena seorang siswi sekolah menengah, ini SMA kayaknya, sekolah menengah atas. Ini pernah nyindir Gus Miftah karena omongannya yang masih kasar ketika ngaji. Yang kita tahu Gus Miftah ini kan seorang kiai ya, atau Gus, atau ya kiai lah ya, karena punya pondok juga. Dan kenapa kok masih saja berkata-kata kasar ketika ngaji? Itu coba kita simak dulu ya. Nah, kan Gus Miftah ini kan seorang kiai. Kiai, jadi memang dikenal sebagai seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu gimana? Polos banget ya. Pertanyaan polos banget dari seorang remaja yang memang polos ketika melihat sesuatu peristiwa ini ngomongnya ya apa adanya. Terus bagaimana sih jawabannya Gus Miftah? Soalnya sih tak ada rupa-rupa kayak awakmu. Karena yang diajak ngobrol, diajak ngaji ini orang-orang seperti kamu katanya. Jadi begini dok, saya bilang begini, kebiasaan saya ngomong agak nggak enak, itu sengaja untuk membuat saya dekat dengan kawan-kawan saya kaum marginal. Oke, ini mulai terang teman-teman ya. Untuk agar si Gus Miftah ini bisa lebih dekat ngobrol dengan kawan-kawan atau dengan jamaah dari kaum marginal ya. Dari anak-anak yang ya anak-anak jalanan, anak-anak yang mungkin masih sering bermaksiat seperti itu. Jadi kenapa kok bahasanya kasar? Itu karena agar Gus Miftah bisa lebih dekat dengan jamaahnya yang memang banyak dari kalangan marginal. Jadi dulu itu saya pernah Pak ngaji yang dibaca ayat hadis Pak. Oh, Mereka langsung bilang sama saya, gimana? Gus, bisa nggak usah ngaji aja ya, pusing kami dengar kayak gitu gitu. Oh, jadi sebenarnya Gus Miftah ini dulu pernah ngaji dengan bahasa-bahasa yang lebih serius. Membahas tentang hadis, membahas Al-Quran, tetapi karena audiensnya atau jamaahnya ini rata-rata memang anak-anak bermasalah, dari kaum-kaum yang mungkin lebih sering di jalanan, dengan karakter-karakter yang buruk. Jadi kalau diajak ngaji serius ini, mereka lebih pusing teman-teman ya. Jadi nggak masuk ke pikiran mereka. Maka kemudian apa satu, yang kedua, saya pernah digini sama orang gara-gara saya salaman sama mbak-mbak PSK. Oh? Salaman, sungkem sama saya selesai ngaji. Bukan mau salaman dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Alasannya apa, Gus? Dulu Bu, gara-gara saya nggak mau salaman, mereka memutuskan tidak mau ngaji. Gak usah ngaji, kiainya sok suci, mau tarawih. Oh, alasan pertama itu karena memang bahasanya kasar untuk bisa mendekati anak-anak jalanan ya. Yang kedua, Gus Miftah ini pernah ketika ceramah atau ya memberi nasihat ya kepada anak-anak PSK katanya ya, itu tidak mau diajak salaman. Dan mereka mengatakan bahwa kiainya sok suci. Akhirnya Gus Miftah selain berkata kasar, goblok, tolol, itu juga biasa untuk bersalaman dengan para mbak-mbak PSK. Jadi kalian jangan sampai salah tafsir, karena itulah alasannya Gus Miftah ini terbiasa salaman dengan mbak-mbak PSK atau mbak-mbak LC, dan terbiasa berkata kasar karena memang itu tuntutan ya, biar bisa mendekati mereka, biar bisa berbaur dengan mereka, akhirnya menggunakan bahasa mereka
juga mau diajak salaman dengan mereka meskipun lawan jenis, teman-teman. Jadi terbiasa. Nah, apakah yang seperti itu diperbolehkan? Kalau bagi ajaran Islam yang sebenarnya, memang kita ini kalau sudah menjadi orang Islam, sudah mengetahui hukum-hukum Islam, kita tentu tidak diperbolehkan berjabat tangan langsung dengan lawan jenis, ya, dengan wanita lain selain yang sedarah dengan kita. Tetapi teman-teman, di sini kasusnya kan berbeda. Ini saya bukan mendukung Gus Miftah atau apa, enggak ya. Jadi ini lebih ke kita harus bisa membuka mata kita, membuka hati kita harus tahu alasannya apa. Biar kalian ini enggak terus-terusan menghujat Gus Miftah, padahal orangnya banyak sekali melakukan perbuatan yang kalian enggak bisa. Gus Miftah ini sudah banyak berbuat baik yang belum tentu kalian ini bisa, teman-teman. Salah satunya adalah menasehati mbak-mbak yang ada di tempat-tempat karaoke, mbak-mbak yang ada di tempat-tempat lokalisasi lah ya. Nah, kalian mungkin nggak bisa seperti Gus Miftah. Makanya jangan terus-terusan menghujat Gus Miftah karena kita ini belum bisa seperti beliau. Bukan berarti kita terus-terusan mendukung, ya enggak. Karena setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan, memiliki kekhilafan, dan ya kalau sekedar mengingatkan bolehlah. Tetapi di sini konteksnya agar kalian tahu bahwa Gus Miftah ini kenapa kok mau jabat tangan dengan Mbak Elsie, padahal kalau orang Islam, apalagi pendakwah, orang yang dikenal sebagai kiai, kok malah sering salaman dengan Elsie. Setidaknya kalian tahu alasannya apa. Karena sudah pernah terjadi, Gus Miftah bilang tadi, bahwa ketika tidak mau salaman dengan Mbak Elsie itu, mereka mengatakan, ih nggak mau ah, itu kiainya sok suci. Nah itu. Jadi memang harus pelan-pelan untuk mentaubatkan orang. Pelan-pelan untuk menasehati orang. Kalau memang jalannya Gus Miftah seperti ini, ya sudah. Ya sudah, kita di jalan kita, Gus Miftah di jalannya Gus Miftah. Kalau memang melenceng, sudah pasti ada teguran dan ada klarifikasi seperti kemarin. Ketika mengatakan goblok kepada bakul es teh, akhirnya beliaunya juga malu sendiri, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden, dan kita bisa lihat bahwa kalau memang beliaunya salah, sudah pasti teguran dari Allah itu ada. Salah satunya yaitu dipermalukannya Gus Miftah oleh orang-orang se-Indonesia. Jadi tugas kita di sini hanyalah melihat saja. Kalau memang Gus Miftah ini melenceng seperti kemarin atau mungkin tidak soleh, tidak pantas ketika mengatakan goblok di depan umum seperti itu, ya kita bisa melihat saja, mengkritik saja, tetapi jangan menghujat terus-terusan. Apalagi tahu yang seperti ini, kok Gus Miftah ini sering salaman sama Mbak Elsie, kok Gus Miftah bahasanya nggak pernah mau sopan, selalu pakai bahasa kasar, ya ini jawabannya. Kalian harusnya paham lah ya, harusnya paham. Kalau nggak paham, ya belajar lagi.